أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menggunakan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat untuk menghadiri majelis ilmu, mengkaji perjalanan menuju akhirat, hidup sesudah mati. Bapak Ibu sekalian, sejatinya kita sedang berada atau sedang menjalani satu fase dari fase-fase yang akan kita jalani atau akan kita lalui. Kita sedang menjalani fase hidup di dunia, di mana kalau kita melihat fase hidup di dunia ini adalah fase yang paling pendek dibandingkan dengan fase-fase kehidupan berikutnya. Fase kehidupan di alam barzakh atau alam kubur, Bapak Ibu sekalian, bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun, ya. Bahkan ya bisa lebih dari itu. Nah, demikian pula Bapak Ibu sekalian, fase kehidupan di padang mahsyar ya, bisa 50.000 tahun ya, di mana satu harinya seperti 1000 tahun misalnya. Demikian pula jika dibandingkan dengan fase kehidupan di surga atau neraka yang abadi, tidak ada batasnya ya, selamanya, maka kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar saja. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, bahwa kehidupan di dunia ya, wa mal hayatud dunya illa laibun walahun ya, kehidupan di dunia itu hanya seperti main-main ya, dan senda guru saja. Karena apa? Sangat pendek. Meskipun menurut manusia, Bapak Ibu sekalian, itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, itu manusia itu sudah merasakan cukup lama, ya kan? Tetapi kalau kita bandingkan dengan kehidupan sesudah kematian, Bapak Ibu sekalian, waktu di dunia ini sebenarnya sangat pendek. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita. Kita sudah memasuki bab yang terakhir, yaitu nikmatnya surga. Nah, bab sebelumnya sudah kita sampaikan tentang ngerinya atau dahsyatnya neraka, di mana yang jelek-jelek semuanya ada di neraka. Nah, sekarang kita memasuki bab yang terakhir, yaitu nikmatnya surga, bahwa segala sesuatu yang nikmat, Bapak Ibu sekalian, itu ada di surga ya. Dan kenikmatannya, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih atau Bukhari Muslim ya, Rasulullah menggambarkan, a'dadtu li'ibadi as-solihin ya, aku telah siapkan untuk hambaku yang solih. Nah, jadi perlu kita garis bawahi, Bapak Ibu sekalian, kita ya harus berusaha menjadi orang yang soleh. Karena apa? Ya, karena surga disiapkan Allah bagi orang yang soleh, orang yang baik ya, orang yang baik, orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, itu orang yang solih. Nah, dan orang yang solih itu, Bapak Ibu sekalian, ciri khasnya adalah dia mengamalkan, melaksanakan ibadah-ibadah yang mahdhoh ya. Ibadah-ibadah mahdhoh itu ibadah-ibadah yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tata caranya ya, seperti sholat ya kan, zakat, pokoknya paketan dari sana.
kadang-kadang tidak masuk akal, atau bahkan sering disebut juga ibadah ghairu ma'qulah. Nah, kita nggak masuk akal, misalnya di sholat suruh ngangkat kedua tangan, ini fungsinya apa? Kadang-kadang akal kita nggak sampai, suruh rukuk, sujud dan sebagainya. Berbeda dengan ibadah yang ghairu mahdhah, ya, yang tidak khusus, umum, sosial. Misalnya kita sedekah, kita tahu manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita sedekah, ya, berarti kita bisa membantu orang lain. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Maka agar kita menjadi orang-orang yang solih, termasuk orang-orang yang solih Bapak Ibu sekalian, kita harus perbagus dalam ibadah mahdhah kita khususnya, ya. Kita lanjutkan, a'dadtu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at, ya. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang solih kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat mata. Nah, mala ainun ra'at, enggak ada mata yang pernah melihatnya. Wala udunun sami'at, tidak pernah didengar telinga. Nah, enggak pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi basyarin nukhran lahu ma utli'tum alaihi, ya. Tidak pernah terbetik di dalam hati manusia, ya, sebagai simpanan baginya, ya, yang kalian belum pernah melihatnya. Nah, jadi nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar, nggak pernah terbetik, terbayang dalam hati manusia. Sebagai apa hal itu? Sebagai simpanan, ya, untuk manusia. Jadi disimpan sebagai sesuatu yang kejutan, ya, yang luar biasa. Nah, tsumma qara'a fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lalu beliau membaca ayat, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari bidadari surga sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi pertama yang kita perlu pahami, bahwa kenikmatan di surga jika disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya ada kebun, ada sungai, ya kan, atau rumah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Bapak Ibu sekalian, maka perlu kita ketahui bahwa itu hanya kesamaan dalam hal nama saja. Namanya sama tetapi beda dengan yang kita lihat, ya, di dunia ini, yang pernah kita dengar atau kita bayangkan berbeda. Nah, misalnya dijelaskan sungai di surga itu tidak sebagaimana sungai di dunia. Kalau sungai di dunia itu Bapak Ibu sekalian isinya air, ya kan? Kalau di surga isinya enggak air, ada madu kan gitu, ada khamr dan sebagainya, ada susu. Nah, kan kita nggak bayangkan di dunia ada sungai susu. Nah, kemudian sungainya Bapak Ibu sekalian di surga itu tidak seperti sungai di dunia yang bawahnya tanah atau galian tanah. Jadi apa istilahnya, mengalir dari bawah, dari atas ke bawah, ya kan, kemudian cekung, ya kan. Nah, di surga itu sungainya, ya, tidak melewati itu, ya kan, tidak ada tanah yang cekung. Nah, jadi bisa kita lihat jalan sendiri, melaku dewi nih. Jadi memang beda. Nah, itu pun belum benar apa yang kita bayangkan. Karena apa? Karena nggak ada mata yang pernah melihat, ya kan, telinga yang pernah mendengar, ya kan, bahkan nggak pernah terbayangkan oleh manusia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi segala kenikmatan di dunia itu adalah betul-betul simpanan, ya, sesuatu yang disimpan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada di dunia ini yang sama dari apa yang di surga kecuali sekedar nama saja. Maka Bapak Ibu sekalian, madu di dunia tidak sama dengan madu di surga, ya. Khamr di dunia tidak seperti khamr di surga.
buah-buahan di surga tidak sama dengan buah-buahan di dunia. Nah, jadi kalau kita merasakan madu Bapak Ibu sekalian yang kita rasakan di dunia ini manis misalnya, nah, maka itu beda dengan madu yang kelak diberikan kepada orang-orang soleh di surga, berbeda ya. Nggak tahu apakah madunya itu ada 70 rasa dan sebagainya, kita nggak tahu gitu ya. Kemudian khamr juga seperti itu. Kalau khamr di dunia itu memabukkan, Pak. Ya, kalau ada orang minum khamr itu baru beberapa liter dia sudah bisa mabuk, tetapi di surga khamrnya ya tidak memabukkan. Kemudian buahnya juga seperti itu. Nah, kalau kita di dunia ini ya pengen, sekarang musim misalnya durian, pengen durian ya, baru makan 1 biji, 2 biji, 3 biji udah nggak kuat. Nah, jadi beda dengan buah yang ada di surga. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian pintu-pintu surga. Bapak Ibu sekalian, di surga ada ya 8 pintu. Salah satunya yang sangat terkenal adalah pintu Royan ya, disebut Ar-Royan, yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa ya, oleh orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan dan dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah lainnya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, ada hadis dalam Bukhari Muslim, barang siapa yang menginfakkan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari seluruh pintu surga. Surga itu punya 8 pintu. Nah, dari di sini dijelaskan Bapak Ibu sekalian bahwa surga punya 8 pintu. Ya, dalam hadis yang lain Bapak Ibu sekalian dijelaskan kepada para ibu, para wanita muslimah, kalau dia taat kepada suaminya, menjalankan sholat 5 waktu ya kan, kemudian menjalankan puasa Ramadan ya, maka apa Bapak Ibu sekalian ya, maka dia diperintahkan, dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu manapun yang dia suka. Nah, ini kabar gembira kepada kaum muslimah, kepada ibu-ibu ya. Jadi yang disebutkan sederhana Pak, bukan neko-neko ya. Jadi sholat 5 waktu, puasa Ramadan ya, yang pertama kali taat pada suaminya. Nah ini ya, tugasnya taat kepada suami. Kalau bisa menjalankan hal itu Bapak Ibu sekalian, nah, maka apa? Maka dia dipersilahkan untuk masuk surga ya, dari pintu mana saja. Nah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kamar-kamar surga. Nah, kalau tadi kan kita bicara tentang pintu, nah, sekarang tentang kamar-kamarnya. Di dalam surat Az-Zumar 20 Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyatun tajri min tahtiyal anhar. Akan tetapi untuk orang-orang bertakwa disediakan kamar-kamar yang tinggi, dan di atasnya ada kamar-kamar yang tinggi juga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini Allah menjelaskan bahwa di surga ya, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Bapak Ibu sekalian, ghurafun, jamak dari ghurfah ya, kamar-kamar yang tinggi, dan di atasnya ada kamar-kamar yang tinggi juga. Nah, jadi kamarnya tidak hanya satu, banyak ya kamarnya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini merupakan Bapak Ibu sekalian dorongan, motivasi agar umat Islam itu bersemangat ya di dalam beramal soleh. Karena ketika orang Islam, sebagaimana pembahasan sebelumnya Bapak Ibu sekalian, sudah masuk surga itu baik kafir maupun mukmin itu menyesal. Orang mukmin menyesalnya apa? Ya Allah, dulu saya sudah berjamaah ke masjid tapi
tidak di soft pertama. Wah, gitu ya. Menyesal. Ya, dulu saya sudah sholat sunnah ba'diyah qobliyah tapi kadang bolong-bolong. Nah, kadang telat. Nah, misalnya menyesal. Dulu saya sudah sholat tahajud di dunia, tapi cuma 3 rakaat, ya kan, 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Menyesal, Pak. Dulu di dunia saya sudah membaca Al-Quran tapi kurang banyak. Nah, ini menyesal, Pak. Dulu saya ketika di dunia sudah birrul walidain, sudah berbakti kepada kedua orang tua, tapi masih kurang. Kalau bisa kembali ke dunia saya akan lebih baik. Nah, itu, Pak. Jadi orang yang beriman ya itu juga menyesal, Pak. Dulu saya hadir ke majelis ilmu seminggu cuma sekali. Nah, kalau dikembalikan ke dunia pengennya tiap sehari 5 waktu. Nah, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi orang-orang beriman juga menyesal kenapa dia tidak melakukan amal soleh yang lebih baik. Makanya ketika di dunia ya, biar penyesalannya Bapak Ibu sekalian tidak berlarut-larut ya, maka ketika di dunia diingatkan biar dia selalu bersemangat ya. Diingatkan bahwa ada kenikmatan besar yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan amal soleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis disebutkan inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin tuluha sittuna milan lil mu'mini fiha ahluna yatufu alaihimul mu'minu fala yara ba'duhum ba'dhan. Yang artinya sesungguhnya bagi orang mukmin di surga akan diberi kemah yang terbuat dari sebuah mutiara yang dirongga. Nah, ini informasi Bapak Ibu sekalian bahwa di surga orang yang beriman akan diberi kemah yang terbuat dari sebuah mutiara yang berongga. Wow, nanti belum kita nggak bisa membayangkan, Pak ya, kemah Tawangmangu aja kita sudah melihat bagus gitu ya, villa-villa atau kemah-kemah gitu ya. Nah, ini dari mutiara kemahnya ya. Panjangnya 50 mil ya. Di dalamnya ada keluarga-keluarga penghuni surga yang seorang mukmin menggilir mereka. Mereka tidak pernah saling melihat. Nah, ini kenikmatan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kemah itu tidak sendirian tetapi punya keluarga-keluarga, punya istri-istri, disediakan bidadari. Ya, kalau di dunia ya bapak-bapak menikah dengan seorang istri ya kan, atau maksimal 4. Ya, tetapi ketika masuk surga Bapak Ibu sekalian dan istrinya juga masuk surga, maka istri bapak-bapak sekalian akan menjadi ratunya bidadari. Nah, menjadi yang paling cantik, yang paling baik ya. Nah, selain itu ya di sini disebutkan ya diberikan istri-istri ya. Kemudian antara istri dengan istri yang lain tidak saling melihat ya. Fala yara ba'duhum ba'dun. Nah, ini itu tentang kamar-kamar di surga. Berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah makanan ahli surga. Apa makanan ahli surga? Maka disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 41-45, wa faqihatim mimma yatakhayyarun wa lahmi thayrim mimma yashtahun. Bagi mereka ada buah-buah sesuai pilihan mereka dan daging burung yang mereka inginkan. Nah, ini Bapak sekalian ya. Jadi buahnya di surga itu sesuai pilihan kita. Kalau kita di dunia itu nggak bisa milih. Nah, misalnya kita pengen durian, tapi kalau nggak musim nggak bisa, kan gitu. Ingin rambutan kalau nggak musim nggak bisa, kecuali ya apa istilahnya
buah-buahan yang bisa berbuah di setiap musim. Tidak hanya itu, kadang pas musimnya kalau kita nggak punya uang ya nggak bisa, nggak nanam, nggak bisa, nggak punya uang, pengen nikmati nggak bisa. Nah, ini Bapak sekalian ya. Nah, beda dengan di surga. Bagi mereka ada buah-buahan yang sesuai pilihan mereka dan daging burung yang mereka inginkan. Nah, ini. Kemudian di dalam surat Al-Waqiah 20-21, wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah, dan buah-buah yang banyak yang tidak pernah terputus dan tidak pernah mengenal musim. Nah, ini berbeda dengan buah-buahan yang ada di dunia sesuai dengan musimnya. Kalau di surga buah-buahnya banyak sekali, tidak pernah terputus, ya, tidak pernah mengenal musim, nggak ada musim-musiman. Kemudian di surat Al-Insan ayat 14, sangat didekatkan naungan dari pohon yang berbuah dan mereka dimudahkan memetik buah-buahan surga semudah-mudahnya. Nah, jadi tidak usah pakai manjat, ya kan, nggak usah pakai tangga, tapi dahannya itu yang merendah. Kalau kita duduk, mereka buah-buahannya merendah ke kita. Kalau kita tidur pun tambah rendah. Nah, itu Pak. Jadi kita dimudahkan memetik buah-buahan surga semudah-mudahnya. Nah, kita pengen apa? Nah, itu diberikan semudah-mudahnya Bapak sekalian. Kemudian Bapak sekalian, ahli surga akan makan dan minum, namun mereka tidak buang angin, tidak buang ingus, tidak buang air kecil, dan juga tidak buang air besar. Mereka hanya bersendawa yang harumnya seperti aroma misik. Mereka selalu bertasbih dan bertakbir sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernafas. Jadi sudah tidak ada jemu-jemunya, bertasbih, bertakbir, subhanallah, alhamdulillah, seperti orang nafas itu nggak pernah mikir Pak ya. Maka ini rahasia Pak, ya, rahasia agar orang panjang umur. Rahasianya apa Pak? Jangan berhenti bernafas. Ini kalau Bapak Ibu pengen panjang umur, jangan berhenti bernafas. Nah, ini. Nah, di surga itu kita bertasbih, bertakbir itu seperti nafas, jadi nggak ada capeknya Pak. Subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, 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 Allahu Akbar, gitu ya. Nah, dan inilah yang dijelaskan di dalam wahyu ilahi bahwa penghuni surga Bapak Ibu sekalian makan dan minum, tetapi mereka tidak mengalami sebagaimana yang dialami di dunia. Nah, di dunia ini kan seperti yang kita sebutkan Pak ya, buang angin, buang ingus, buang air kecil, buang air besar, sehingga sangat merepotkan. Kalau ingin makan banyak, nah itu berarti akan sering buang air kecil atau sering buang air besar atau buang angin. Nah, ini Bapak sekalian. Dan itu menjadi problem, menjadi masalah, kan gitu ya. Menjadi masalah, artinya tetap terganggu Pak ya. Senikmat-nikmatnya akan terganggu. Nah, begitu ya. Kemudian kita lanjutkan, kalau tadi makanan ahli surga, lalu apa minuman penghuni surga? Di dalam surat Al-Insan ayat 5 disebutkan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, ya. Sesungguhnya seorang yang baik, orang yang solih, maka akan minum dari gelas yang campurannya adalah kafur. Kata para ulama Bapak Ibu sekalian, kafur ya campurannya adalah khamr. Ada juga yang campurannya jahe. Nah, jadi nggak bisa kita bayangkan Pak ya, kalau jahe
Di dunia kan ya pedes begitu ya. Nah, tapi yang di akhirat luar biasa ini ya, kafur ya, istilahnya saja nggak ada di dunia, ya kan. Kemudian di dalam Al-Mutaffifin 26 ya, akhir dari minuman mereka adalah minuman dengan aroma kasturi, aromanya ya dengan aroma kasturi. Kemudian para ulama mengatakan setelah minum seorang ahli surga akan wangi tubuhnya. Nah, jadi nggak perlu minyak wangi Pak ya, karena setelah minum ya badannya akan wangi, akan mengeluarkan bau yang wangi. Nah ini, jadi menyenangkan semua Pak ya, menyenangkan, mengasihkan ya segala sesuatu yang ada di surga. Kemudian pakaian dan perhiasan penghuni surga. Nah, disebutkan dalam Quran surat Fatir ayat 33. Yuhallawna fiha min asawira min dahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka akan diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di surga ya, ahli surga, penghuni surga akan diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Nah, jadi punya hiasan Pak. Nah, kalau di dunia mungkin ibu-ibu saja yang suka, tapi kalau di akhirat baik laki-laki atau perempuan ya diberi perhiasan. Nah, sebagaimana raja-raja, kalau kita lihat kan raja-raja kan banyak sekali perhiasannya, menunjukkan kemewahan dan sebagainya. Dan pakaian mereka terbuat dari sutra. Nah, kalau di dunia ya kan laki-laki nggak boleh ya kan pakai sutra. Nah, tapi di akhirat dibolehkan. Kemudian di dunia kaum laki-laki haram memakai sutra dan perhiasan emas. Tapi di surga mereka akan dipakaikan perhiasan emas, sutra dan mutiara. Mereka akan memakai pakaian sutra berwarna hijau. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sangat luar biasa, makanannya luar biasa, minumannya luar biasa, tempatnya luar biasa. Ya, kemudian perhiasannya juga luar biasa ya, makanya segala sesuatu Bapak Ibu sekalian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu ada hikmahnya ya kan. Kaum laki-laki dilarang pakai perhiasan emas, dilarang pakai sutra. Tapi tenang saja, di akhirat kelak di surga dia akan diberikan nikmat itu. Nah, begitu. Jadi sabar sebentar saja, ya, perlu sabar. Kemudian bagaimana keadaan mereka tatkala memasuki surga? Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Para penghuni surga memasuki surga dalam keadaan yang berbeda-beda. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, beda-beda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala zumratin yadkhulunal jannata ala suratil qamari lailatal badri. Sesungguhnya rombongan pertama yang masuk ke dalam surga itu seperti bulan di malam purnama. Nah ini Pak, jadi rombongan pertama yang masuk surga, jadi masuk surga itu rombongan Pak ya, tidak sendirian ya, rombongan. Nah yang pertama itu adalah rombongan yang paling bagus, karena orang Arab ketika istilahnya mensifati sesuatu yang bagus, cantik, tampan itu seperti bulan purnama. Nah maka di sini disebutkan rombongan pertama yang masuk ke surga itu seperti bulan di malam purnama. Jadi bagus sekali bentuknya ya. Tsummal ladina yalunahum ala asyaddi kaukabin durriyin
fis samai idoatan. Rombongan berikutnya wujudnya seperti bintang-bintang yang paling terang di langit. Nah ini jadi beda ya. Yang pertama seperti bulan purnama, rombongan berikutnya sudah agak redup. Nah, seperti apa? Seperti bintang-bintang yang paling terang di langit. Nah ini jadi bintang itu Pak karena jaraknya jauh kemudian dia masih kelihatan, nah berarti dia cahayanya atau bentuknya paling besar gitu ya. Nah, maka rombongan kedua ini diibaratkan ya seperti bintang-bintang yang paling terang di langit. Layabuluna, mereka tidak buang air kecil, wala yataghawwatun wala yatfilun wala yamtahitun. Ya, disebutkan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa penghuni surga tadi yang masuk berombong-rombongan, mereka itu tidak buang air kecil, tidak pernah buang air besar, tidak pernah meludah, tidak pernah buang ingus. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini sempurna Pak ya. Ya, sempurna. Kalau di dunia kan dingin sedikit pilek, yang ngeluarin ingus, ya kan? Panas dingin batuk, ya kan? Masuk angin, nah gitu ya. Nah, di surga tidak ada. Salah makan bisa diare kan gitu. Kalau di surga tidak ada Pak. Jadi tenang ya. Amsyatuhum ad-dabu warashuhum al-misku wa majamiruhum al-uluwah wa azwajuhum al-hurul 'ain. Muttafaqun alaih. Sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Nah, kalau di dunia sisir dari plastik Pak ya, 5 ribuan, 2 ribuan. Nah, kalau di akhirat sisirnya terbuat dari emas. Keringatnya seperti minyak kasturi. Nah, ini beda. Kalau di dunia keringatnya bau Pak ya. Nah, di akhirat di surga semakin berkeringat semakin wangi gitu ya. Majamir mereka dari kayu gaharu. Nah, disebutkan wa majamiruhum al-uluwah. Ya, pewanginya itu, pewangi ruangan itu dari minyak gaharu. Istri-istri mereka adalah para bidadari. Nah, ini muttafaqun alaih. Antara penghuni surga tidak ada perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Jadi saya sebutkan di dalam buku Hidup Sudah Mati ini Bapak Ibu sekalian ya, bahwa sebelum penghuni surga itu masuk ke dalam surga, maka mereka dicuci dulu Pak ya. Penyucian orang mukmin sebelum masuk surga. Nah, jadi setelah orang-orang mukmin itu berhasil melewati Sirat, mereka ditempatkan di atas sebuah jembatan untuk disucikan dari kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan di dunia ya, agar mereka masuk ke dalam surga dengan keadaan suci dan bersih, sehingga tidak ada lagi yang masuk surga dengan membawa niat jahat terhadap sesama penghuni surga atau saling menuntut satu sama lain. Nah ini Pak, jadi ketika sudah masuk surga itu sudah nggak ada iri, dengki dan sebagainya, sudah nggak ada nuntut-nuntutan. Wih, dulu kamu masih punya utang loh, nggak ada Pak. Nah, tuntutan nanti masih ketika dihisab, ya kan? Di padang mahsyar nanti ada hisab, ada mizan, wadah di situ gontok-gontokannya Pak. Ketika sudah mau masuk ke surga, ya sudah berhasil melewati sirat, disucikan. Nggak tahu modelnya ya, apakah suruh mandi atau disemprot atau disucikan, bagaimana bentuknya. Ya, sehingga ketika sudah masuk surga sudah hilang, sudah nggak ada yang mempermasalahkan urusan-urusan ketika ada di dunia. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, sejak di dunia kita sudah diajari akhlak-akhlak yang mulia. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian, nggak boleh dengki, nggak boleh iri, nggak boleh sombong, ya kan, nggak boleh hasad. Kemudian ada juga dalam hadis ya kan, pahala
orang yang sedekah dengan meminjami hutang itu lebih besar pahala meminjamin hutang. Kalau sedekah pahalanya 10, meminjamin hutang pahalanya 18. Nah, kemudian juga ada hadis yang lain bahwa apa istilahnya, kalau ada orang yang punya hutang kepada kita, kemudian kita kasih, dia belum mampu bayar, kita kasih jatuh tempo lagi, ya kan, kita kasih kelonggaran, maka setiap hari kita sama dengan bersedekah senilai hutang itu. Nah, kemudian kalau diikhlaskan, nah Bapak Ibu sekalian, ya kan, ketika di dunia sudah kita ikhlaskan, bukan di akhirat Pak ya. Ada misalnya ada teman, ada tetangga pernah hutang kok udah lama nggak dikembalikan, ya udah tak ikhlaskan, ya kita panggil, kita umumkan, ya misalnya kita panggil si fulan, ya dulu kamu punya hutang, oh ya udah, gimana kondisinya? Oh saya kesulitan Pak, nggak bisa bayar hutang, ya udah saya ikhlaskan. Maka itu pahalanya sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, maka kelak di akhirat kita akan diberikan naungan. Nah, pahalanya diberi naungan. Nah, ini luar biasa akhlak-akhlak mulia yang diajarkan di dalam Islam. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita mati itu masih ada urusan dengan sesama muslim. Nah, kalaupun ada orang Islam yang atau sama muslim yang masih tanggungan dengan kita disarankan untuk membebaskannya, kita halalkan, ya kita bebaskan, kita maafkan, karena kita nggak ada manfaatnya, ya kan, nggak ada manfaatnya. Kemudian berikutnya wanita-wanita surga. Dalam surat Al-Baqarah ayat 25 dijelaskan walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Buat mereka ada istri-istri yang suci, mereka akan kekal di dalamnya. Para ulama berkata istri yang suci maksudnya istri yang suci dari haid, tidak buang air kecil, tidak nifas, tidak buang air besar, tidak meludah, tidak beringus, tidak keluar dari mereka kotoran-kotoran seperti di dunia. Nah, ini luar biasa Pak ya. Jadi sempurna Pak. Ya, kesempurnaan memang adanya di surga. Nah, itu. Ya, kadang-kadang suami ketika di dunia, ya kan, lagi berhasrat dengan istri lagi haid, lagi berhasrat dengan istri lagi nifas, ya kan. Ketika istri tidak nifas, tidak haid, suami tidak berhasrat. Nah, itu ya. Jadi tidak ada kesempurnaan, tapi ketika di surga ini sempurna. Istrinya suci, tidak haid, tidak nifas, ya, tidak buang air besar, ya, tidak ingus, ya, tidak ada istilahnya keluar kotoran-kotoran dari tubuh mereka. Nah, kalau istilahnya manusia di dunia banyak kotoran, ya, dari hidung keluar kotoran, dari telinga keluar juga kotoran, namanya macam-macam. Kalau di Jawa namanya beda-beda semuanya. Nah, itu habis sekalian ya. Kemudian penghuni surga akan dinikahkan dengan bidadari. Wa indahum qasiratut tarfi atrabun, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang pendek pandangannya dan sebaya usianya. Quran surat Shad 52. Pendek pandangan matanya maksudnya tidak pernah melihat laki-laki lain Pak. Nah, jadi khusus Pak, diciptakan untuk ya laki-laki yang masuk surga. Jadi kalau kita masuk surga Bapak Ibu sekalian, kita itu yang paling tampan. Karena apa? Karena bidadarinya nggak pernah melihat laki-laki lain. Itu. Jadi bentuknya bagaimanapun itu yang paling tampan, karena dia nggak pernah melihat yang lain. Nah, ini luar biasa ya. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Kemudian
puncak kenikmatan penduduk surga. Apa itu puncaknya? Nah, yang terakhir kita jelaskan Bapak Ibu sekalian, bahwa puncak kenikmatan penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ya. Mereka melihat kepada Robnya. Nah, itu kita kangen sekali, ya, bagaimana melihat wajah Allah yang selama di dunia, Pak, tiap hari kita sembah, tapi kita nggak pernah melihatnya. Nah, maka kenikmatan yang paling besar adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis satu yang kita bacakan, idza dakhala ahlal jannati yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyit wujuhana alam tudkhilal jannata wa tunajjina minan nar fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadori ila rabbihim. Yang artinya, jika penduduk surga sudah masuk surga, Allah berfirman, maukah kalian aku akan berikan nikmat yang lain? Mereka menjawab, ya Allah, nikmat apa lagi yang engkau akan berikan? Bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami ke neraka? Maka Allah menyingkap hijabnya, dan tidaklah mereka diberi suatu nikmat yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah. Hadis riwayat Muslim. Itulah Bapak Ibu sekalian, pembahasan tentang nikmatnya surga. Di akhir pembahasan, semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surga dan menjauhkan kita semua dari neraka. Dengan begitu, maka pembahasan kitab hidup sudah mati, sudah khatam, sudah selesai. Nah, sudah kita kasih, berarti Bapak Ibu sekalian yang dari awal sampai akhir ikut, nanti sudah dapat ijazah bisa ngajarkannya. Sudah punya sanad gitu ya, langsung dari yang menulis. Nah, insya Allah nanti pembahasan yang lain bisa kita lanjutkan dengan materi ataupun kitab yang lain untuk kita kaji pada malam Sabtu ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.